Hai, aku Alia Fadia Kusna, NIM 233141019. Nah, kalian udah tahu belum nih mengenai perbandingan? Kalau belum, saksikan sampai selesai ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, maka nilai besaran yang lainnya juga akan menurun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh perbandingan senilai. Yang pertama, perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. Nah, kita contohkan di sini ketika Boni membeli barangnya itu banyak, maka dia akan dijatuhi harga barang yang lebih tinggi. Nah, ketika dia membeli barangnya itu sedikit, maka dia akan dijatuhi harga barang yang lebih rendah atau murah. Yang kedua, ada perbandingan antara jumlah tabungan dan waktu penyimpanan. Nah, kita contohkan di sini adalah Cici ya. Nah, Cici itu menabung jangka waktunya lama. Nah, di situ Cici akan mendapatkan tabungan yang lebih banyak. Ketika Cici itu menabung dengan jangka pendek, maka tabungan Cici lebih sedikit. Yang ketiga, ada perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh. Nah, contohnya ketika jaraknya itu jauh, maka membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, ketika jaraknya itu dekat, maka dia akan membutuhkan waktu yang lebih cepat. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang harus dikeluarkan. Nah, di sini kita contohkan ketika pekerjanya itu banyak, maka upah yang dikeluarkan lebih banyak. Nah, sedangkan sebaliknya kalau pekerjaannya itu sedikit, maka upah yang harus dikeluarkan itu jauh lebih sedikit atau lebih murah. Nah, rumus perbandingan senilai itu A per B sama dengan C per D, atau nilai awal perbandingan 1 per nilai awal perbandingan 2 sama dengan nilai akhir perbandingan 1 per nilai akhir perbandingan 2. Nah, biar paham mengenai perbandingan senilai, aku kasih contoh nih. Ketika umur Alia 7 tahun, Nafisa berumur 4 tahun. Nah, umur Alia sekarang kan 28 tahun, maka berapa umur Nafisa? Nah, caranya dengan rumus perbandingan senilai tadi ya. A per B sama dengan C per D. Maka 7 per 4 sama dengan 28 per yang ditanyakan. Lalu dikali silang. 7 dikali yang ditanyakan sama dengan 4 kali 28. Lalu 7 pindah ruas menjadi pembagi sehingga dapat hasil 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi umur Nafisa adalah 16 tahun. Yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan kebalikan dari perbandingan senilai tadi. Jika nilai awal pada perbandingan ini besar, nilai akhir menjadi semakin kecil. Namun, jika nilai awal semakin kecil, maka nilai akhirnya semakin besar. Nah, adapun rumusnya ada A per B sama dengan D per C. Atau nilai awal perbandingan 1 per nilai awal perbandingan 2 sama dengan nilai akhir perbandingan 2 per nilai akhir perbandingan 1. Adapun contoh perbandingan berbalik nilai, yang pertama perbandingan antara jumlah pekerja dengan waktu selesai. Ketika jumlah pekerjanya banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk selesai lebih cepat. Nah, sebaliknya ketika jumlah pekerjanya sedikit, maka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk selesai. Yang kedua, ada perbandingan antara jumlah buku dengan waktu membaca. Di sini aku ambil contoh ketika jumlah buku yang dibaca oleh Randy banyak, maka waktu untuk membacanya akan lebih lama.
Sebaliknya, ketika Randy membaca dengan jumlah buku yang sedikit, maka waktu yang dibutuhkan untuk selesai membaca lebih cepat. Yang ketiga, ada perbandingan antara jumlah ayam dengan waktu habis pakan. Nah, ketika ayam yang diternak banyak, maka waktu habis pakan akan semakin cepat. Sebaliknya, ketika ayam yang diternak itu sedikit, maka waktu habis pakan akan lebih lama. Biar paham, kita lanjut ke contoh soal perbandingan berbalik nilai. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 5 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, maka berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai? Penyelesaiannya dengan rumus perbandingan berbalik nilai tadi ya. A per B sama dengan D per C. Jadi nilai akhir perbandingan kedua dibalik jadi di atas ya. Nah, coba kita masukkan angkanya. 5 per 10 sama dengan yang ditanya per 20. Nah, dikali silang ya. 5 dikali 20 sama dengan 10 dikali yang ditanya. Kemudian 10 pindah ruas jadi pembagi, sehingga dapatkan hasil 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka jika pekerjaan dikerjakan oleh 10 orang, maka membutuhkan waktu 10 hari.